Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safitrah Ramadhani dengan NIM 230501502 dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Kali ini saya akan membahas mengenai pengenalan fonem, yaitu identitas fonem, jenis-jenis fonem, distribusi fonem, dan realisasinya. Identitas fonem. Fonem adalah bunyi bahasa yang dapat atau berfungsi membedakan makna. Identitas fonem adalah proses untuk menentukan apakah sebuah bunyi tersebut dalam fonem atau bukan. Berikut beberapa cara mengidentifikasi fonem. Yang pertama, dengan cara mencermati distribusi. Apabila fonem berdistribusi komplementer pada posisi yang berbeda, misalnya di awal deretan bunyi atau di akhir deretan bunyi, maka bunyi tersebut merupakan alofon dari fonem. Contohnya yaitu bunyi P pada kata pintar akan berbeda dengan bunyi P pada kata asap. Yang kedua, dengan cara membandingkan dengan kata lain yang mirip. Proses pengkajian harus mencari sebuah kata yang mengandung bunyi tersebut, lalu membandingkannya dengan kata lain yang mirip. Jika terdapat perbedaan makna, maka bunyi tersebut merupakan sebuah fonem. Contohnya yaitu saku, baku, dan laku. Itulah tadi penjelasan mengenai identitas fonem. Nah, selanjutnya kita masuk pada jenis-jenis fonem. Fonem ini terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu fonem vokal. Fonem ini dihasilkan oleh getaran pita suara tanpa adanya hambatan di mulut atau tenggorokan. Contohnya, yang pertama yaitu vokal I tinggi atas depan tak bundar pada kata padi. Yang kedua yaitu vokal I tinggi bawah depan tak bundar pada kata kering. Yang ketiga, vokal E tengah atas depan tak bundar pada kata sate. Yang keempat, vokal E tengah bawah depan tak bundar pada kata nenek. Yang kelima, vokal E bagian tengah atas pusat tak bundar pada kata tante. Selanjutnya ada vokal A dengan kata mama. Selanjutnya vokal U tinggi atas belakang bundar pada kata unggas. Selanjutnya vokal U tinggi bawah belakang bundar pada kata karung. Selanjutnya vokal O tengah atas belakang bundar pada kata toko. Selanjutnya ada vokal O tengah bawah belakang bundar pada kata balon. Yang kedua ada fonem diftong. Fonem jenis ini merupakan gabungan dua bunyi vokal yang diucapkan dalam satu suku kata. Contohnya au pada kata pulau, ai pada kata santai, oi pada kata koboi, dan ei pada kata survei. Nah, di sebelahnya itu ada penulisan yang benarnya. Yang ketiga ada fonem konsonan. Fonem jenis ini dihasilkan dengan menghasilkan aliran udara di mulut atau di tenggorokan. Fonem konsonan dapat digolongkan menjadi 3 kriteria. Yang pertama yaitu posisi pita suara. Nah, posisi pita suara ini dikategorikan menjadi 2 juga. Yang pertama yaitu bunyi bersuara. Bunyi bersuara ini terjadi apabila pita suara hanya terbuka sedikit, sehingga terjadi getaran pada pita suara, seperti bunyi B, D, G, M, N, J, Z, R, W, Y, dan eng. Yang kedua, tak bersuara. Tak bersuara ini terjadi apabila pita suara terbuka lebar, sehingga tidak ada getaran pada pita suara. Yang termasuk bunyi tak bersuara antara lain K, P, T, F, S, dan H. Nah, yang kedua ada kriteria berdasarkan tempat artikulasi. Nah, tempat artikulasi ini juga terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada konsonan bilabial. Konsonan bilabial adalah konsonan yang terjadi dengan cara merapatkan kedua belah bibir. Contohnya bunyi
B, P, dan M. Yang kedua yaitu konsonan labiodental. Konsonan labiodental adalah bunyi yang terjadi dengan cara merapatkan gigi bawah dan bibir atas. Selanjutnya yaitu konsonan laminoalveolar adalah bunyi yang terjadi dengan cara menempelkan ujung lidah ke gusi, misalnya konsonan T dan D. Selanjutnya yaitu konsonan dorsovelar. Konsonan dorsovelar adalah bunyi yang terjadi dengan cara menempelkan pangkal lidah ke langit-langit lunak, misalnya pada konsonan K dan G. Selanjutnya ada kriteria dengan cara artikulasi. Nah, cara artikulasi ini juga terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada konsonan letupan. Konsonan letupan yakni bunyi yang dihasilkan dengan cara menghambat udara sama sekali di tempat artikulasi lalu dilepaskan. Yang kedua ada konsonan nasal. Konsonan nasal adalah bunyi yang dihasilkan dengan menutup alur udara keluar melalui rongga mulut, tetapi dikeluarkan melalui rongga hidung. Selanjutnya yaitu konsonan lateral. Konsonan lateral yakni bunyi yang dihasilkan dengan menghambat udara sehingga keluar melalui kedua sisi lidah. Selanjutnya yaitu konsonan frikatif, yakni bunyi yang dihasilkan dengan menghambat udara pada titik artikulasi lalu dilepaskan dengan cara frikatif. Selanjutnya yaitu konsonan afrikatif, yakni bunyi yang dihasilkan dengan melepas udara yang keluar dari paru-paru secara afikratif. Selanjutnya yaitu konsonan getar. Konsonan getar yakni bunyi yang dihasilkan dengan mengartikulasikan lidah pada lengkungan gigi, kemudian dilepaskan secepatnya dan diartikulasikan lagi. Itulah tadi penjelasan mengenai jenis-jenis fonem. Nah, sekarang kita masuk pada materi distribusi dan realisasi fonem. Distribusi fonem. Distribusi fonem adalah letak atau beradanya sebuah fonem dalam satu satuan bahasa. Apabila sebuah fonem berdistribusi komplementer pada posisi yang berbeda, misalnya di awal deretan bunyi atau di akhir deretan bunyi, maka bunyi bahasa itu alofon. Selanjutnya yaitu realisasi fonem. Realisasi fonem adalah pengungkapan sebenarnya dari ciri atau satuan fonologis, yaitu fonem menjadi bunyi bahasa. Realisasi dalam wujud bunyi yang bermacam-macam dari sebuah fonem itulah yang disebut dengan alofon. Nah, pendistribusian dan realisasi fonem ini terbagi lagi menjadi dua, yaitu fonem vokal dan fonem konsonan. Yang pertama ada fonem vokal. Sebuah fonem dapat berdistribusi pada semua posisi, baik pada awal, tengah, dan akhir. Berikut contoh realisasinya. Yang pertama yaitu fonem I. Fonem I ini mempunyai dua macam realisasi, yaitu direalisasikan sebagai bunyi I tinggi atas depan tak bundar apabila silabel terbuka atau silabel tak berkoda seperti pada kata kini. Yang kedua yaitu direalisasikan sebagai bunyi I tinggi bawah depan tak bundar apabila berada pada silabel tertutup atau silabel berkoda seperti pada kata batik. Yang kedua pada fonem E. Fonem E ini mempunyai dua macam realisasi. Yang pertama direalisasikan sebagai bunyi E tengah atas tak bundar apabila berada pada silabel terbuka seperti pada kata berabe. Yang kedua direalisasikan sebagai bunyi E tengah bawah tak bundar apabila berada pada silabel tertutup seperti pada kata monyet. Yang ketiga ada fonem A. Direalisasikan sebagai bunyi A baik posisi awal kata, tengah kata maupun akhir kata seperti pada kata apa dan padam. Secara fonetis, akibat pengaruh lingkungan sebenarnya fonem A pada silabel pertama kata apa dan pada silabel kedua kata padam adalah tidak sama.
Namun, ketidaksamaan itu tidak dapat dipolakan seperti pada pengucapan fonem I dan E. Yang keempat yaitu fonem E. Secara umum direalisasikan sebagai bunyi E seperti pada kata Maret. Yang kelima ada fonem U. Fonem U ini mempunyai dua macam realisasi. Yang pertama dilafalkan sebagai bunyi U tinggi atas belakang bundar apabila berada pada silabel terbuka, seperti pada kata tunggu. Yang kedua direalisasikan sebagai bunyi U tinggi bawah belakang bundar apabila berada pada silabel tertutup, seperti pada kata tangguh. Yang keenam ada fonem O. Fonem O ini mempunyai dua macam realisasi. Yang pertama direalisasikan sebagai bunyi O tengah atas belakang bundar apabila berada pada silabel terbuka, seperti pada kata bakso. Yang kedua direalisasikan sebagai bunyi O tengah bawah belakang bundar apabila berada pada silabel tertutup, seperti pada kata tokoh. Selanjutnya kita masuk dalam pendistribusian dan realisasi pada fonem konsonan. Semua fonem konsonan dapat menduduki posisi awal, tengah, dan akhir kata, kecuali fonem W, C, J, dan G yang tidak dapat menduduki posisi akhir kata. Perhatikan distribusi dan realisasi fonem berikut. Yang pertama ada fonem B, mempunyai dua macam realisasi. Yang pertama direalisasikan sebagai bunyi B terbuka apabila pada awal silabel, baik silabel terbuka maupun silabel tertutup yang bukan ditutup oleh fonem konsonan B, misalnya pada kata bagus. Yang kedua direalisasikan sesuai bunyinya seperti F apabila berposisi sebagai koda pada sebuah silabel, misalnya pada kata sebab diucapkan seperti kata sebab atau sebab. Yang kedua ada fonem P, direalisasikan baik sebagai onset pada sebuah silabel maupun sebagai koda, misalnya pada kata papan. Namun perlu dicatat fonem P pada awal kata bila diberi prefiks me atau prefiks pe akan luluh atau disenyawakan dengan bunyi nasal yang homorgan atau sealat ucap. Misalnya prefiks me dengan pilih tidak dibaca dengan bacaan mepilih tetapi dibaca dengan memilih. Begitu juga dengan prefiks pe dengan pilih tidak dibaca dengan pepilih tetapi dibaca dengan pemilih. Yang ketiga ada fonem N, direalisasikan sebagai bunyi N seperti pada kata nanas. Yang keempat ada fonem W, dapat menduduki posisi awal dan tengah, direalisasikan sebagai bunyi W seperti pada kata waris. Yang kelima ada fonem F, seperti pada kata kafe. Kata serapan asing atau secara ortografi ditulis dengan huruf V, seperti kata vitamin, tetap dibaca seperti biasa ya. Yang keenam ada fonem D, mempunyai dua macam realisasi, yaitu yang pertama direalisasikan dengan bunyi D biasa apabila berposisi sebagai sebuah onset pada sebuah silabel, misalnya pada kata daging. Yang kedua direalisasikan sebagai bunyi D, cara bacanya seperti ed apabila berposisi sebagai sebuah koda pada sebuah silabel. Contoh katanya yaitu abad, biasa dilafalkan dengan abad atau abad. Yang ketujuh ada fonem T, seperti pada kata latih. Namun perlu dicatat fonem T pada posisi awal kata apabila ditambahkan dengan
prefiks me atau prefiks pe akan luluh atau disenyawakan dengan bunyi nasal yang homorgan dengan sealat ucap dengan fonem T itu. Misalnya prefiks me dan tari tidak dibaca metari tetapi dibaca menari. Sama halnya dengan prefiks pe dan tari tidak dibaca petari tapi dibaca penari. Selanjutnya yaitu fonem L, baik secara onset maupun secara koda pada sebuah silabel seperti pada kata lari. Yang kesembilan ada fonem R, baik sebagai onset maupun sebagai koda pada sebuah silabel seperti pada kata ribut. Yang ke-10 ada fonem Z, bila sebuah onset pada sebuah silabel, misalnya kata zaman, bila sebagai koda dilafalkan sebagai bunyi Z atau S, misalnya pada kata aziz. Yang ke-11 ada fonem S, baik sebagai onset maupun sebagai koda sebuah silabel, misalnya pada kata sakit. Yang ke-12 ada fonem ny atau ny, disebut fonem nasal, misalnya pada kata nyanyi. Fonem ny ini tidak pernah berposisi sebagai koda. Ke-13 ada fonem j, dapat menduduki posisi awal dan tengah, seperti pada kata jajan. Fonem ini tidak pernah berposisi sebagai koda. Ke-14 ada fonem C, dapat menduduki posisi awal dan tengah, seperti pada kata cari. Fonem ini tidak pernah berposisi sebagai koda. Ke-15 ada fonem Y, seperti pada kata yatim. Fonem ini tidak pernah berposisi sebagai koda. Ke-16 ada fonem G. Fonem G dapat menduduki posisi awal dan tengah kata dan mempunyai dua macam realisasi. Yang pertama direalisasikan sebagai bunyi G terbuka apabila berposisi sebagai onset, misalnya pada kata gajah. Yang kedua direalisasikan sebagai bunyi G tertutup atau dibaca juga sebagai ek apabila berposisi sebagai koda, misalnya pada kata gudeg dilafalkan juga seperti dengan kata gudeg. Yang ke-17 ada fonem K, memiliki tiga macam realisasi. Yang pertama yaitu direalisasikan sebagai bunyi K terbuka apabila berposisi sebagai onset pada sebuah silabel, misalnya pada kata kabar. Yang kedua direalisasikan sebagai bunyi K tertutup, bentuknya itu fonem tanda tanya apabila berposisi sebagai koda pada silabel, seperti pada kata bapak. Yang ketiga direalisasikan sebagai bunyi G atau K tertutup bila berposisi sebagai koda, misalnya pada kata gudeg. Ke-18 ada fonem eng atau ng, baik berposisi sebagai onset maupun koda pada sebuah silabel, misalnya pada kata angin. Ke-19 ada fonem sh, baik sebagai onset maupun sebagai koda, misalnya pada kata syarat. Yang ke-20 ada fonem h, baik berposisi sebagai onset maupun sebagai koda pada sebuah silabel, misalnya pada kata khas. Ke-21 ada fonem h, baik berposisi sebagai onset maupun sebagai koda pada sebuah silabel, misalnya pada kata hari. Itulah tadi penjelasan mengenai pengenalan fonem, yaitu identitas fonem, jenis-jenis fonem, distribusi fonem, dan realisasinya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.